Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Seperti biasa, di kamar ini lagi kita akan mengupdate review helm yang ada di depan gue ini. Ini adalah RSV FFC 21. Agak lama ya video update-nya. Jadi gini, jadi sempat ada sedikit miskom atau masalah dengan pihak RSV gitu ya. Jadi kalau kalian nonton video gue yang pertama soal helm ini di unboxing dan first impression-nya, itu kan ada komen, itu kayaknya sempat gue pin deh, apa masih gue pin juga, jadi paling atas di komen itu di komen langsung dari pihak RSV-nya gitu ya, mungkin admin YouTube-nya gitu, atau yang berwenang ngurusin YouTube lah kasarannya gitu. Jadi komen di YouTube, kalau kayaknya helm yang gue beli, helm yang datang ke rumah gue, lalu helm yang gue coba review gitu ya, di unboxing itu tuh salah gitu. Jadi kayaknya mereka salah kirim ukurannya gitu ya. Jadi kan gue ordernya ukuran L, tapi ternyata yang datang itu ukuran batok dan ukuran innernya, ukuran foamnya gitu ya, itu ukuran M. Helmnya harus gue kembaliin dan pihak RSV mengganti gitu ya. Sebenarnya helm ini udah datang udah rada lama, di awal tahun gitu ya. Kalau kalian nonton video ini mungkin gue ngepostnya rada telat gitu ya, gue schedule agak telat. Jadi helm ini udah datang kayak gue lupa awal-awal Januari gitu ya, tapi ngantri gitu bikin videonya karena gue harus nyelesain yang NJS dulu. Nah ini gue update setelah gue pakai kurang lebih seminggu gitu ya. Tapi sebelum gue mulai videonya, seperti biasa disclaimer dulu, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Lalu buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Tapi sebelum kita ngomongin soal helmnya, ini mungkin masih ada yang bingung gimana nih soal helm yang salah kirim kemarin itu dari pihak RSV-nya. Jadi gini, gue beli dari Lazada waktu rilisnya, gue lupa tanggal berapa tuh, Desember kalau nggak salah ya. Lalu gue beli di Lazada, lalu datang helmnya, lalu gue unboxing dan gue review. Ternyata kayaknya pihak RSV nonton gitu ya. Terus ternyata kayaknya itu helm kita salah kirim deh gitu kan. Akhirnya pihak RSV itu komen di YouTube gue di video itu. Tapi tidak ada yang kontak ke gue gitu ya, tidak ada yang menghubungi gue selang kayak beberapa hari setelahnya. Sampai akhirnya gue berinisiatif untuk kalau memang ini salah kirim gitu kan, ya gue pengen helm yang udah gue beli dengan harga lumayan mahal ini harusnya bisa gue pakai dengan oke gitu kan. Akhirnya gue coba kontak ke Instagram, DM Instagramnya RSV di officialnya. Lalu sempat tidak ada respon beberapa hari gitu ya. Gue juga sempat WhatsApp ke nomornya RSV yang gue dapat dari websitenya mereka. Itu ada nomor kontaknya gitu. Gue coba WhatsApp menanyakan perihal nuker helm. Karena di komen video YouTube gue itu dibilang bisa ditukar helmnya. Selang beberapa hari tidak ada respon. Mungkin sehari atau 2 hari gitu ya. Pokoknya nggak langsung dibales gitu. Lalu akhirnya dibales lewat WhatsApp. Jadi intinya mereka kayak say sorry gitu karena lama telat responnya. Tapi intinya mereka bisa tukar helmnya, dikirim balik ke Bandung ya, RSV di Bandung. Jadi dikirim balik ke Bandung, lalu semua ongkirnya ditanggung sama mereka. Jadi kirim dari Bali nih, itu ditanggung sama mereka dengan sistem COD gitu ya, kurirnya, jadi dibayar di tempat mereka gitu saat helmnya datang di tempatnya mereka. Tapi gue gak mau ribet, gue datang ke JNE, males gitu kalau apa JNE, apa COD segala macam gitu. Pokoknya gue bilang sama mereka gue gak ada masalah untuk bayar ongkirnya gitu ya, ongkir ke Bandung ya. Yang penting dari Bandung ke Balinya pas balik ke gue ya gratis gitu. Jadi ya gue bayar ongkirnya, lalu lumayan cepat. Padahal itu akhir tahun ya, akhir tahun dan awal tahun gitu. Mungkin ada libur Natal, ada libur tahun baru. Dan di awal Januari, beberapa hari setelah tahun baru, itu helmnya udah nyampe di gue. Jadi ya bisa dibilang kurang lebih 1 minggu lah dari gue ngirim ke Bandung, terus dari Bandung kirim balik ke Bali dan sampai di tempat gue gitu. Pengalaman gue, experience gue soal ngurusin helm bolak-balik ke RSV itu gak ada masalah. Gue bahkan merasa cukup bagus, walaupun di awal responnya rada slow gitu ya. Tapi begitu mereka udah balas WhatsApp, ngurusnya tuh gampang banget, ngurusnya gampang dan cepat gitu. Pokoknya kirim, mereka balikin udah jadi dah. Dan komunikasinya pun oke banget gitu dari cara ngomongnya di WhatsApp gitu ya. Jadi menurut gue pengalaman ini
bermasalah dengan helm RSV diselesaikan dengan baik oleh pihak RSV-nya yang bisa gua garis bawahi itu. Ini tidak disponsori oleh RSV loh, ini gue cuma menceritakan apa yang gue alami dengan RSV. Oke, jadi helm ini udah datang dan ini udah gue cobain gitu ya. Udah gue bawa jalan dari naik Triumph bolak-balik sampai naik Sabi gitu yang cafe racer. Satu kata aja, ini oke. Ini baru bener nih helm. Ini baru bener helmnya dari RSV. Kalau yang kemarin waktu unboxing dan first impression yang di FFC 21 ya, itu kan fitmentnya nggak enak gitu. Fitmentnya nggak enak, nggak nyaman lah. Jadi waktu gua unboxing dan first impression, mungkin juga karena salah ukuran gitu ya, dalam tanda kutip. Kenapa gue bilang tanda kutip? Gue nggak ngerti itu salah ukurannya kayak gimana. Karena di boxnya itu ukuran L, di visornya juga ada ukuran L, batok sama innernya yang salah. Jadi ya mungkin salah masukin helm, salah masukin box kali gitu. Oke lah, waktu pertama kali first impression dan unboxing itu kan fitmentnya jujur tidak nyaman gitu ya. Helm kayak aneh banget, kekecilan, sempit, terus depannya juga nempel banget sama mulut. Jadi kalau gue monyong dikit gitu ya, bisa nempel sama bagian depan mulut, bagian depan helm gitu. Begitu udah diganti dengan ukuran yang benar gitu, ini berasa oke banget. Ini salah satu helm dengan fitment di kepala gua. Ingat, catatan, di kepala gua ya, yang fitmentnya paling bener. Nggak sempit, nggak kegedean, pas. Nggak ada yang berasa nggak nyaman. Dari cheek pad ke tengah sampai ke atas gitu ya. Itu tuh beneran pas di kepala gua. Ini RSV FFC 21. Gua acungin jempol untuk fitmentnya itu. Ini gokil. Ini salah satu helm yang menurut gue fitmentnya paling pas. Ini beda sama kayak misalkan deh KYT. Mostly kebanyakan helm-helm KYT itu longgar di gue, kegedean atau tenggelam. Jadi ya mungkin bukan berarti KYT jelek ya, cuman fitmentnya di gue kurang enak. Ini yang enak banget. NJS GT juga enak banget. Tapi ini tuh paling bener kalau gue bilang. Lalu setelah seminggu pemakaian, apalagi yang gue rasakan adalah visornya deh. Ini visor yang terpasang adalah visor yang silver gitu ya, bukan yang clear. Jadi kalian dapat dua visor, gue dapat yang clear, lalu dapat yang silver gini nih. Gue jarang banget pakai helm yang warnanya silver gitu visornya, atau yang warna-warni iridium dan segala macam. Biasanya gue cuma pakai visor itu clear atau light smoke gitu ya, bukan yang dark smoke banget. Kadang suka terlalu gelap gitu. Ya gue bisa bilang helm ini ganteng secara visornya gitu ya, silver. Tapi ya tidak direkomendasikan untuk bawa agak malam. Terutama gue yang pemakai kacamata yang mata gue minus gitu kan. Gue sempat nyobain agak gelap gitu ya. Kebetulan di Bali ini lagi musim hujan, jadi mendung mulu. Itu aja berasa gelap gitu. Gimana kalau dibawa malam-malam gitu? Kalau dibawa jadi kalau kalian suka motoran malam-malam, gue tidak merekomendasikan. Pasti kalian akan sibuk ngangkat visor mulu biar kelihatan jalannya. Jadi ya cukup standar ya. Oh ya, dan untuk field of view-nya gitu ya, dari atas ke bawah ini, vertikalnya nih, itu juga luas banget. Jadi gue tahu itu pas gue naik Sabi. Sabi kan motor gue yang cafe racer ya, yang custom, dan itu agak nunduk, bahkan nunduk banget. Karena itu cafe racer, jadi memang posisinya sangat agresif. Jadi posisi gue tuh turun banget. Kepala gue tuh kayak gini nih. Ya, beneran turun dan lo harus agak ngangkat kepala sedikit. Nah ini di helm ini gue pakai Sabi, nyaman banget men, parah. Vertikalnya tuh jauh banget gitu ya, luas gitu. Jadi gue nunduk pun gue nggak perlu ngangkat kepala gue terlalu tinggi untuk gue bisa lihat ke depan gitu. Helm ini tuh karena jaraknya masih jauh, gue masih tetap bisa ngelihat dengan posisi yang nyaman di cafe racer gitu. Mantap. Lalu untuk ventilasinya sendiri, ventilasinya di sini lumayan. Gue bisa bilang lumayan. Lumayan dalam artian gini, kalau bahasa gue itu adalah gini. Ininya berasa, yang depan nih, yang depan berasa, yang atas biasa aja. Jadi lumayan. Kalau dua-duanya berasa, enak, adem, itu bagus gue bilang. Tapi kalau dua-duanya nggak berasa, anginnya kurang, itu jelek. Tapi kalau ini gue bilang lumayan, karena yang ini berasa, dan berasanya juga lumayan gitu ya, lumayan gede gitu, berasa mulut lo tuh kena angin. Yang di atas ini kurang, karena mungkin juga lubangnya kecil ya, nggak terlalu besar juga di sini. Lalu yang di bagian atas banget ini, yang di atas kepala kalian,
Ini cukup standar pada helm pada umumnya. Pokoknya bagian atas ini cuman berasa kalau kalian agak ngebut. Kalau kalian agak ngebut, ini baru berasa nih. Depan jidat sama di atas kepala. Kalau ini mah dari speed menengah gitu ya, itu juga udah berasa 40, 50, 60. Ini nih udah berasa angin di mulut lo. Gue tidak menemukan masalah yang berarti di helm ini. Tapi ada satu yang lumayan mengganggu buat gue, yaitu nose guard. Kalau kalian bisa lihat, kalau lihat dari samping gitu ya, nose guard-nya hilang, nggak kelihatan. Karena ceper banget nih nose guard. Jadi dia flat banget ke belakang. Gue nggak ngerti ini apa salah pasang, apa gimana gitu ya. Biasanya kan nose guard helm itu rada ke atas, rada naik gitu. Kalau dia tuh beneran flat banget, ceper banget. Dan ini lumayan mengganggu. Kenapa? Karena sering banget kena ke ini gua, ke hidung. Padahal hidung gua nggak mancung-mancung banget, masih standar lah, standar orang Indonesia gitu. Kalau kalian hidungnya mancung gitu ya, mungkin kalian keturunan bule atau gimana gitu kan, ini udah pasti hidung kalian akan mentok di nose guard-nya. Lalu dari segi fisiknya, setelah di video sebelumnya itu gue sempat merasa agak kurang oke build quality-nya. Di helm ini banyak diperbaiki kayaknya sama RSV. Paling gampang dilihat adalah ini. Ini yang selalu bermasalah dari RSV gue yang FFS 21 lalu ke FFC 21 yang sebelum ditukar. Nah sekarang yang setelah ditukar ini tuh rapi. Plastik ventilasi yang di jidat ini yang biasanya rada miring atau rada keluar gitu ya. Ini tuh rapi. Kiri kanannya presisi, simetris gitu. Jadi ini oke nih, kayaknya dibenerin sama pihak RSV-nya. Atau mungkin dia habis nonton video gue terus mau ngirim lagi ke gue terus kayak dirapihin biar nggak bisa dicela-cela gitu. Tapi at least yang gue pegang helm yang gue punya ini udah oke banget nih dari pihak RSV. Gue nggak punya RSV FFC 21 yang generasi pertama yang dulu sempat dirilis, jadi gue nggak bisa bandingin ya sama yang baru dirilis lagi ini. Dari segi dalamnya, kalian pasti penasaran kan? Karena di video-video gue sebelumnya, gue sering banget bisa dibilang apa ya, hampir ngata-ngatain RSV soal IPS foam-nya. Tada, nih kalian lihat. Akhirnya RSV punya IPS foam yang gue bisa bilang sebuah kemajuan untuk standarnya RSV ya. Setelah sebelumnya selalu busuk IPS foam-nya, ini IPS foam-nya jauh lebih bagus. Gue tidak bisa bilang yang paling bagus gitu, enggak. Karena masih ada sedikit coel-coel gitu, tapi itu sedikit banget dan ini udah kemajuan banget dibandingin helm-helm RSV yang sebelumnya pernah gue review juga gitu. Lobang-lobangnya rapi, nggak ada yang miring-miring, nggak ada yang kayak asal-asalan ngelobanginnya ya. Ini semua udah rapi. Cat hitamnya juga udah lebih rata daripada yang sebelum-sebelumnya. Masih ada putih-putihnya dikit, tapi ini jauh lebih rata warna hitamnya daripada yang sebelumnya. Gue bisa bilang ini mungkin salah satu helm RSV. Ya gue nggak banyak sih nge-review RSV ya. Gue cuma pernah punya Windtail yang zaman dulu banget. Lalu New Windtail, lalu RSV FFS 21, dan sekarang FFC 21. Gue bisa bilang dari semua helm RSV yang pernah gue punya dan pernah gue review, ini yang paling oke. Ini yang paling the best menurut gue. Damn, tumben-tumbenan nih RSV. Lalu apa lagi ya? Ya karena gue nggak pakai script di sini ya. Kadang mungkin gue lupa atau skip gitu. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di komen. Nanti gue usahakan gue jawab. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Yang udah nge-like, udah komen, thank you banget. Dan kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, seperti biasa nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja ya. Oke, gue rasa cukup sekian hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Semoga bermanfaat videonya untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.